visi misi program Jokowi yang terkait dengan bantuan-bantuan ya Sela ya. Yang terakhir tadi. Sela ngomong apa? Ya, soal digitalisasi memang tidak bisa lepas juga jadi dari infrastruktur tol udara yang sebenarnya sudah disiapkan bagaimana NKRI harga mati dan keadilan sosial bagi rakyat Indonesia itu, fondasi interkoneksitas itu dibuat semuanya disiapkan oleh Pak Jokowi. Jadi mana yang sudah jalan, mana yang baru jalan dan mana yang belum jalan. Ya. Tol udara mungkin teman-teman pernah dengar sejak visi-visi 2019. Bahkan kita juga menempatkan wilayah-wilayah perbatasan yang dulu itu menjadi beban, sekarang justru menjadi daya ungkit ekonomi, pertumbuhan ekonomi. Itu tidak bisa lepas dari infrastruktur yang ada. Disrupsi teknologi, apalagi dipercepat dengan era COVID kemarin, memang literasi kawan-kawan masyarakat terhadap hal-hal yang menyangkut internet dan digital ini menjadi sangat lebih cepat. Ya. Ibu-ibu termasuk siswa-siswa yang dulu kita anggap masih perlu waktu yang cukup panjang untuk melek era digital, ternyata saat ini memang luar biasa kecepatan untuk menggunakan alat komunikasi Gen Z di dalam aktivitas sosial maupun ekonomi. Nah, ini sebenarnya juga merupakan satu narasi rangkaian membangun Indonesia yang lebih produktif, membangun Indonesia yang mana kita ingin bagaimana digitalisasi mampu menjadi infrastruktur daya ungkit ekonomi masyarakat. Tapi sekali lagi bahwa hal-hal yang menyangkut perbaikan pertumbuhan ekonomi itu tidak bisa kita lepaskan dari realitas program-program yang memang belum bisa kemudian daya ungkit ekonomi itu dengan pembangunan berbagai hal yang menyangkut industri termasuk industri UKM, otomatis kemudian menghilangkan berbagai hal yang menyangkut struktur sosial yaitu kemiskinan. Jadi menurut saya bahwa hal-hal yang menyangkut visi misi mengenai jaminan sosial dalam bentuk sebutan bantuan-bantuan itu adalah sesuatu yang merupakan tanggung jawab yang harus diteruskan bahkan ditingkatkan. Mengenai problem teknis itu adalah satu yang tidak harus kita atasi. Kalau Malaysia, kalau Vietnam, kalau negara yang Kamboja aja sana sudah masuk di era itu, tentu peningkatan sumber daya manusia yang harus kita tingkatkan. Saya yakin era sekarang tidak terlalu sulit penerima bantuan ini menggunakan hal-hal yang terkait dengan digitalisasi KTP. Karena faktanya pun kartu-kartu itu sebenarnya sudah memakai. Ya. Dulu tadi dikatakan bahwa bantuan juga daya ungkit pertumbuhan ekonomi terkait investasi dan konsumsi. Dulu kartu keluarga harapan itu kan kalau sering kita dengar kan itu kan beras raskin. Beras raskin yang sering dianggap itu apek dan busuk gitu. Ada kutunya itu kan. Itu 27 triliun loh. Beras raskin itu. Nah, tapi bagaimana beras raskin yang diadakan Bulog menjadi bagian dari bisnis Bulog untuk menyiapkan cadangan pangan, kemudian beras sosial atau beras raskin dan beras konsumsi itu menjadi satu. Akhirnya 27 itu kita tumpahkan di bawah menjadi e-warung yang sudah digitalisasi. Ya.
waktu itu menjadi persoalan apakah nanti Iwarung itu mampu ada di seluruh spektrum penduduk miskin di Indonesia. Bahkan waktu itu Iwarung itu belum seperti orang terbiasa setelah COVID. Resistensi waktu itu masih cukup kuat. Minta dikirim duitnya, tunai saja, kan itu kan. Tapi kalau tunai itu sangat-sangat rentang dengan berbagai hal-hal penyimpangan. Toh akhirnya berhasil, Warung dengan kartu itu berhasil. Awal juga ada yang komplain ya masih blank spot di daerah Warung ini sinyalnya jelek, ya. Bahkan ada emak-emak yang sulit mengakses itu ke warung, ya, asal ada komunikasi handphonenya dengan simbahnya bisa dipakai juga oleh cucunya atau putranya untuk membawakan ke warung. Jadi saya melihat bahwa betul akan ada kecenderungan awal muawal, tentu pasti akan ada penyesuaian, dan ini kita tidak melihat itu sebagai satu kendala. Dan kalau toh tadi dikatakan kalau KTP Sakti itu nanti juga menjadi proyek, semua dasar, prasyarat, tujuan, dampak di dalam suatu program pemerintah itu pasti akan ada perancangan yang matang. Tapi yang namanya ekses, nggak usah KTP Sakti, yang KTP biasa kemana juga ada. Kalau ekses tergantung bagaimana Pak Mahfud yang akan bagaimana penerapan, penegakan hal yang menyangkut persoalan korupsi ini menjadi satu program prioritas Pak Ganjar Mahfud juga. Jadi jangan sampai ekses-ekses yang hanya sekedar ketidakmampuan menanganinya dengan berbagai tindak pidana korupsi itu mengganggu satu kehendak subjektif pemerintah di dalam memprogramkan berbagai hal yang terkait dengan persoalan-persoalan kerakyatan. Saya kira itu dari saya, intinya bahwa kami tidak pindah strategi, ini ada keberlanjutan, ada sesuatu yang berbeda saat ini pada saat Pak Jokowi mencalonkan Ganjar awalnya, kemudian mendukung Pak Prabowo dengan Mas Wali Kota Gibran mencalonkan. Ini saja yang sebenarnya sedikit perbedaan antara Ganjar Mahfud dengan partai pengusung, dengan Pak Prabowo Gibran dengan partai pengusungnya. Tapi tidak kemudian dinegasikan semua hal yang terkait dengan visi misi, kebijakan, program, dan kegiatan itu dihilangkan begitu saja. Karena mandat rakyat kepada partai pengusung Pak Jokowi itu tetap sampai November 2024. Kita tetap dukung penuh dalam konteks politik anggaran kemarin dan juga pengawasan sampai November 2024. Ya. Bahkan mulainya 2014 ke 2019. Ya. Pak Prabowo mulai baru 2019 ya, ke 2024. Dan mungkin juga tidak mengerti betul tentang narasi besar pembangunan ekonomi Jokowi. Ini yang perlu kami sampaikan.